Ngambul, 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 ayam basi. Bisa, ayam nasi, ngambul. Aja dipangan ra sing wingi mambu bae. Sing bisa ndi? Sobat Doder, ketemu lagi Jumat 5 Juni 2006 dengan kami berdua di channel FNM. Ini dalam topik terpanas panjang Republik Berdiri. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa di mana saja berada. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah sehat-sehat Cak Dodo. Sobat Doder, barangkali kalau Anda tadi menyimak bagaimana pembukaan kami berdua. Ini kan di saat Dadan CS ditahan, ini para bocil ya, di SD mana Cak Dodo, dia berteriak ketika menerima makanan basi, Prabowo mambu, artinya Prabowo basi ini. Iya, itu video seperti itu banyak sekali. Bagaimana anak-anak mendapatkan makanan yang tidak layak, basi, mentah, dan juga sudah terlalu lama, dingin, sudah, ya itu basi. Jadi peristiwa itu mengingatkan kita kepada bagaimana Pak Dadan CS ini sama sekali tidak memiliki hati. Bahwa di seluruh pelosok tanah air, di mana sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan makanan bergizi gratis, itu banyak sekali kasus keracunan, banyak sekali makanan basi, banyak sekali makanan yang tidak layak, dan juga dalam volume yang kecil. Jadi ini harusnya bisa menampar hati Pak Dadan, karena ini video sudah lama, artinya kasus-kasus seperti ini sudah terjadi sejak lama dan harusnya sampai kepada Pak Dadan. Tapi di sisi lain Pak Dadan tutup mata, tutup hati, dan tutup telinga. Dia melancarkan aksinya, melakukan korupsi, manipulasi, dan juga atau memanipulasi harga-harga pembelian. Jadi prihatin sekali kita melihat ironi yang terjadi antara penerima manfaat dan pengelola manfaat. Jadi di media sosial Cak Dodo, Sobat Doder, itu bertebaran bagaimana testimoni pengakuan, katakan mantan akuntan BGN, terus ada pemilik MBG yang menyebutkan di depan kantor BGN dia berani, ini tikus-tikus, ini luar biasa jahat. Sebutkan nama-nama termasuk Dadan dan Sony Sanjaya yang berani, dia menurunkan tentang derajat, tentang kualitas SPPG dengan alasan dia tidak memenuhi syarat, tapi ketika dia bayar upeti langsung naik. Coba bayangkan, spell ke Sobat Dodo, apalagi yang dilakukan oleh Dadan dalam bermodus jahat ini. Iya, jadi ada dua peristiwa yang sungguh-sungguh memalukan dan memiriskan dan mengagetkan kita semua. Jadi ketika ada dapur yang disuspend, yang ditunda, yang tidak perlu beroperasi dulu karena mungkin melakukan pelanggaran, mereka pemiliknya harus datang ke kantor pusat BGN dan kemudian di sana diberikan arahan dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya harus membayar lebih untuk mengaktifkan kembali dapur itu. Dan itu jelas pengakuan itu, dan saking kesalnya orang itu, sebagaimana di video itu dia benar kata Cak Jarod, menyebut nama-nama orang, ada sekitar 6 orang. 2 diantaranya adalah Dadan Hindayana dan Sony Sonjaya. Dan kebusukan ini sudah diungkap orang itu sejak Oktober 2025. Artinya sudah hampir 10 bulan ya, baru terungkap sekarang. Satu lagi yang juga mengagetkan dan juga memiriskan kita semua adalah mantan admin BGN. Jadi admin BGN itu anak yang disediakan oleh BGN, oleh negara dan digaji oleh negara. Bagaimana dia setiap hari harus memarkup jumlah barang yang dikirim ke dapur-dapur. Jadi misalnya ada 11 item ditulis 9 item, ada 9 item ditulis 7 item. Selalu itu namanya markup ya, markup atau markdown itu istilahnya. Jadi kalau menurut Dadan ada 2, ada markup, ada markdown, yang dua-duanya adalah merugikan negara. Tapi ketika misalnya 11 item ditulis 9 item, yang dilaporkan adalah 11 item. Jadi ini penggerogotan uang negara yang dilakukan secara masif, yang dilakukan terang benderang, dan itu dinikmati oleh Dadan CS. Oleh karena itu, ini harus dibongkar sebongkar-bongkarnya, setuntas-tuntasnya,
saya tidak yakin kalau kasusnya hanya ada di Dadan. Ini rentetan ke bawahnya pasti akan berjalan lagi. Selain modus tadi yang disebutkan Cak Dodo, ada modus lainnya, pengadaan tentang sepeda motor listrik, eh, TV, dan juga tablet. Bayangkan, itu hanya 3, padahal banyak kasus yang lainnya. Makanya ketika itu adalah mantan Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, mengungkapkan BGN itu adalah maling berkedok gizi. Kenapa? Seperti ini, pengadaan-pengadaan yang tidak terkait dengan makanan bergizi gratis, dibeli oleh Dadan. Bayangkan, Cak, 2 cara ini, Dadan disebutkan oleh laporan TV One, setiap hari dapat asupan, dapat pungutan 1 miliar rupiah 1 hari, Cak. Ya, itu satu berkaitan dengan pernyataan Theo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, yang mengatakan dan kemudian bikin kaos dan disebar kemana-mana MBG, MBG apa namanya? Maling berkedok gizi. Maling berkedok gizi. Itu 99,90% apa yang dikatakan Theo itu benar. Dan itu juga sudah diberikan testimoninya oleh banyak orang termasuk internal BGN, bagaimana mereka secara rapi melakukan maling, melakukan nyolong, melakukan manipulasi. Dan yang dikatakan Theo itu juga didukung oleh Rocky Gerung ya waktu diskusi terbuka di UGM. Tapi anehnya orang BGN nyinyir memandang Theo bahwa kalau tidak punya data jangan nyinyir, kalau tidak tahu dalemannya tidak nyinyir. Nah, karena mungkin ini secara alami mereka sudah kelewatan, tindakan pelanggarannya sudah kelewatan, hari ini terbuka. Nah, termasuk yang membantah pernyataan Theo itu adalah Nani Deang yang sekarang menjadi kepala BGN. Artinya apa? Ya 11-12 juga ternyata kemungkinannya ya. Ke depan ini kemungkinannya akan 11-12 juga sama Dadan, ketua yang baru ini. Karena penunjukan Nani sebagai pengganti Dadan itu juga diributkan oleh banyak orang, para netizen, bahwa percuma kalau penggantinya adalah orang dalam, karena kepemimpinan di BGN ini kan paket ketua dan 3 wakil. Semua kebijakan, semua arahan, dan semua kerja itu pasti diketahui oleh satu paket kepemimpinan itu. Jadi ada orang yang menganalisa Deang ini kenapa bisa selamat. Pertama, memang betul-betul bersih. Kedua, ditinggalkan oleh 2 orang. Yang ketiga, tahu tapi pura-pura tidak tahu. Jadi itu yang analisa yang disampaikan oleh netizen seperti itu. Kita tunggu saja apa hasilnya nanti. Kalau Sobat Doder ingin tahu seperti apa respon publik dalam arti ini di dunia ekonomi, coba lihat, ini kebijakan fiskal kan, Prabowo demikian gencar mempopulerkan MBG dan Koperasi Merah Putih. Apa tanggapan respon negatif dari publik? Dilihat tak, indeks harga saham gabungan itu merosot 5 poin dan kurs dolar ini menembus batas psikologis 18.000. Kalau Cak Dodo punya simpanan dolar, silakan. Saat ini paling tepat untuk menjualnya, Cak Dodo. Kita akan jual nanti setelah 20.000 karena dolar 20.000 itu sebuah kepastian. Saya baru saja baca artikel dari Pak Antoni Budiawan bahwa dolar pasti akan sampai 20.000 kalau pola kepemimpinan Pak Prabowo tidak diubah. Jadi saya percaya pengamat yang di luar daripada omongan orang di dalam, karena faktanya juga Purbaya sampai hari ini tidak melakukan perubahan apapun, bahkan batas aman pinjaman itu sudah mencapai 2,80. Jadi batasnya kan 3 ya, itu udah 2,80, jadi sudah memiriskan sekali. Jadi sekali lagi pernyataan si Menteri Keuangan juga menyakitkan hati masyarakat, Cak. Ketika rupiah tembus 18.000, dia bilang, tenang saja, kemampuan masyarakat kita, daya beli masih kuat. Coba bayangkan, seorang menteri ngomong itu. Ini bukan teknokrat, tapi ini politisi, Cak. Ngomong seenaknya, ngawur, Cak. Sangat ngawur. Sebetulnya dari pertama kali dia menjabat itu semuanya sudah ngawur, bluffing. Tandanya apa? Karena diviralkan di media sosial seakan-akan ini orang punya gebrakan baru, ternyata bukan gebrakan baru, hanya narasi baru saja yang mengagetkan orang. Jadi sekali lagi Pak Prabowo ini kalau Anda tidak mengubah
sikap, perilaku, tindakan, dan kebijakannya dipastikan bagaimana yang diprediksi oleh para eksekutif muda, para pelaku usaha, ini maksimal sampai Agustus itu insya Allah akan terjadi seperti 98. Seperti itu diskusi di kalangan ini ya, kalangan profesional itu seperti itu. Karena tidak bisa dikendalikan lagi Prabowo ini, entah siapa yang didengar bisikannya, entah dia menjalankan misi siapa, tapi yang terjadi seperti itu. Nah, di samping itu, Prabowo dikelilingi oleh orang-orang Jokowi. Apalagi kasus BGN ini, seorang pengamat politik mengatakan sebagai pintu deklarasi bagaimana Prabowo dengan Jokowi itu pisah, maksudnya tidak satu suara lagi. Jadi mereka berpisah seperti itu. Jadi kalau kita lihat orang-orang di sekeliling Prabowo, Pak Purbaya orangnya Jokowi, Pak Dadan orangnya Jokowi, Kodari orangnya Jokowi, Hasan Nasbi orang Jokowi, Teddy orangnya Jokowi, dan ditambah 17 menteri orangnya Jokowi. Jadi Pak Prabowo ini akan dikepung oleh kelompok Jokowi dan juga oleh masyarakat oposisi yang dari awal memang tidak setuju dengan Prabowo. Jadi nanti kelompoknya Pak Jokowi ini akan menunggangi oposisi yang memang dari awal berseberangan dengan Pak Prabowo, dan itu akan sulit bagi Prabowo untuk menyelamatkan diri. Ini analisa teman-teman kaum profesional dan juga pelaku usaha ya, Cak Jarod. Jadi bukan analisa saya. Tadi malam kebetulan saya diskusi agak lama di Jakarta Selatan lah, di sebuah tempat. Seperti itu, Cak. Cak Dodo, ini yang Anda spill semalam juga sangat miris, Cak. Bagaimana video si Dadan ketika masih menjabat sebagai kepala BGN itu mendekati siswa penerima manfaat, terus ini tangannya ngapain? Kok sampai mengelus rambut si pelajar nih? Ini apa, isyarat apa, Cak? Itu bukan bentuk kasih sayang, itu bukan bentuk perlindungan. Jelas gerakan tangan Dadan itu gerakan tangan nafsu. Ya, itu anak sekolah loh, itu masih di bawah umur, dielus-elus telinganya dan remas-remas kupingnya, rambutnya dibelai. Itu bukan bentuk kasih sayang, itu bentuk nafsu Dadan kepada anak kecil. Nah, dengan demikian semakin terbuka siapa sebenarnya Dadan, semua disepil. Jadi kita terima kasih kepada netizen yang begitu jeli menguliti Dadan dari perilaku pribadinya, korupsinya, dan juga kebijakan-kebijakan dalam mempergunakan duit rakyat yang 335 triliun itu. Ini jumlah fantastis yang sesungguhnya itu adalah hak rakyat yang harus kembali kepada rakyat, tetapi disalahgunakan oleh koruptor. Para koruptor itu kita nggak pakai terduga lagi ya, karena sudah diungkap oleh Kejaksaan Agung bagaimana mereka memanipulasi, memakap anggaran, dan juga menggunakan BGN untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dan tadi belum disebut, setiap hari, jadi gini, Dadan membuat yayasan SPBG. Yayasan SPBG itu nantinya yang memfilter mitra BGN, mitra MBG, mitra BGN yang akan mendirikan dapur-dapur SPBG. Dan yayasan dan mitra itu kan harus juga membuat yayasan. Nanti siapa yang bisa menjadi mitranya yayasan SPBG itu adalah orang yang dipilih oleh Dadan, dan itu yayasan SPBG itu setiap hari masuk di rekening yayasan itu 1 miliar setiap hari. Dari uang 1 triliun UABPN negara setiap hari, yang 1 miliar dimasukkan ke yayasan SPBG, di mana otaknya Dadan, Sony, dan Usum. Jadi saudara, sejak awal kita sudah mengingatkan, dan seluruh publik ini mengingatkan, Prabowo salah langkah ketika mengambil dana pendidikan untuk proyek MBG yang dinilai hambur-hamburkan uang untuk meninakbaukan masyarakat dan untuk pesta yang disebutkan oleh Tio sebagai maling berkedok gizi. Coba, ini kan waktu Dadan ditangkap, Prabowo masih menggelar pertemuan dengan para pengurus SPBG di seluruh negeri, 14.000 orang disentul. Bayangkan, Cak, bagaimana Prabowo nirhati melihat kondisi tapi tetap menggelar acara itu. Coba kasih kata-kata hari ini, Cak. Sensitivitas Prabowo itu sama sekali nggak berfungsi, nggak sensitif,
dan nggak peduli apa yang terjadi pada negara hari ini. Ketika orang hiruk pikuk menanggapi atau menyambut pencopotan pencopotan D dan CS, Pak Prabowo dengan tidak malu-malu, dengan sangat vulgar dan eksploitatif menggelar pesta para pemilih SPBG yang ditunjuk oleh BGN sebanyak 14.000. Bayangkan, Cak, 14.000 itu orang dari luar Jabodetabek. Kita ambil rata-rata. Jadi itu seluruh Indonesia, dari Papua, dari Aceh sampai Papua, mereka datang ke Sentul International Convention Center. Kalau satu orang rata-rata pesawat, hotel, dan juga uang saku rata-rata 2 juta saja, dan itu nggak mungkin 2 juta, itu terkumpul ada sekitar 55 miliar yang dikeluarkan hari itu untuk pesta pora, untuk joget-joget, untuk nyanyi-nyanyi MBG, sebagaimana nyanyian sewaktu itu seorang pemilik dapur yang nyanyi-nyanyi mendapatkan sehari 6 juta. Ini kan tontonan yang membuat kita sakit hati ya. Pada saat kita susah untuk memberi beras, pada saat ini sekarang udah dibatasi, Cak. Sekarang beli beras dibatasi maksimal 10 kilo. Bayangkan ya, nggak boleh kita lebih dari 10 kilo. Kalau keluarganya ada 7 orang, itu 2 hari udah habis gitu loh. Nah, ini artinya kan krisis sebentar lagi akan terjadi. Cuma gini, mungkin Prabowo belum mendengar karena dia paling rajin menggunakan mata kuda. Dia nggak peduli masukan, nggak peduli kritikan, pokoknya mata kuda saja, jalan lurus. Kalau mau belok ya cukup pakai isyarat, bukan pakai suara. Ditarik sebelah kiri, belok kiri, ditarik kanan, sebelah kanan. Itu bisa diterapkan pada kondisi Pak Prabowo hari ini, bagaimana dia tidak merespon seluruh masukan masyarakat yang fungsinya adalah untuk memperbaiki keadaan negeri ini. Itu Cado yang saya khawatirkan. Pak Prabowo itu kan punya hobi memelihara kuda. Dan sekarang Pak Prabowo berperan sebagai kuda dengan kacamata sendiri. Kacamata kuda. Saudara-saudara, tetap bisa koma. Assalamualaikum Cado. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.